Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Sejumlah kawasan di Indonesia sudah ramai menggunakan kompres natural gas atau CNG menjadi salah satu alternatif pengganti LPG guna penuhi operasional dapur. Ya, seperti salah satu dapur makan bergizi gratis di kawasan Cempaka Putih, Jakarta yang telah menggunakan CNG sebagai bahan bakar untuk memasak. Mitra SPPG Cempaka Putih Timur 01 mengaku penggunaan CNG ini lebih efisien dibandingkan dengan LPG, pemirsa. Penghematan bisa mencapai 30 hingga 40% atau penggunaan dari 10 tabung menjadi 7 tabung. Lebih hemat, jadi kalau yang kemarin saya pakai LPG itu habis kurang lebih 10, di sini bisa 7. Jadi kurang lebih menghemat antara 30% sampai 40%. CNG itu pada dasarnya dia lebih ramah lingkungan tuh, karena karbonnya lebih sedikit dibanding LPG ya. Dan sekarang ini terutama sekarang secara harga dia lebih murah. Secara cost lebih murah, apinya lebih biru karena karbonnya lebih sedikit kan. Sama dia secara safety juga lebih aman, tidak mudah meledak. Ya, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia ungkap uji coba penggunaan kompres natural gas atau CNG untuk menjadi salah satu alternatif pengganti LPG masih berlangsung. Pemirsa, pemerintah masih melakukan pembahasan teknis dan pengujian terhadap tabung CNG ukuran 3 kg sebelum digunakan oleh masyarakat untuk gantikan LPG subsidi 3 kg. Bahlil menjelaskan pemerintah sedang menunggu hasil uji keselamatan dari Lemigas. Menurutnya, jika pengujian rampung, maka pemerintah siap untuk memproduksi dalam skala besar sehingga bisa digunakan untuk masyarakat. Sebelumnya Bahlil juga sempat mengatakan pemanfaatan CNG bukan hal baru karena tabung berukuran 12 hingga 20 kg telah terlebih dahulu digunakan untuk kebutuhan komersial. Oh gini, CNG ini untuk 3 kg masih kita melakukan exercise dan uji coba terhadap tabungnya. CNG ini kita lakukan dalam rangka mencari salah satu alternatif terhadap substitusi impor kita yang besar. Bayangkan kita impor per tahun itu 8,6 juta ton untuk konsumsi. Di saat bersamaan devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG sekitar 130 sampai 150 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia seperti sekarang itu pasti lebih besar lagi. Dan subsidi kita itu 80 sampai 57 triliun. Nah, tidak ada cara lain dalam rangka membangun efisiensi adalah kita mencari akal agar bahan baku yang ada di negara kita itu bisa dikonversi untuk mengganti LPG. Kira-kira itu. Ya, Kementerian SDM masih mengkaji pengembangan CNG untuk tabung 3 kg agar bisa digunakan masyarakat rumah tangga sebagai pengganti LPG subsidi 3 kg. Lalu sebenarnya apa perbedaan CNG dan LPG? Berikut informasinya. CNG berbentuk gas bertekanan tinggi dan harus disimpan dalam tabung khusus, sementara LPG disimpan dalam bentuk cair. Untuk komposisi, CNG didominasi metana dari gas alam, sementara untuk LPG komposisinya campuran propana dan butana. Kemudian asal sumber CNG dari gas alam domestik, sementara LPG dari hasil penyulingan minyak bumi. Lalu untuk harga, CNG diklaim 30 hingga 40% lebih murah dibandingkan LPG, sementara LPG lebih mahal karena bergantung pada impor. Dan untuk dampak terhadap lingkungan, pembakaran CNG lebih bersih dan emisi gas rumah kaca lebih rendah. Sementara LPG menghasilkan emisi lebih tinggi dibanding CNG. Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap virus Hanta setelah 3 orang di kapal pesiar MV Hondius dilaporkan terinfeksi, pemirsa. Kementerian Kesehatan kini berkoordinasi dengan WHO untuk melakukan screening dan deteksi dini. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memberikan tanggapan terkait virus Hanta yang kini tengah menjadi sorotan internasional setelah muncul kabar 3 orang terinfeksi di kapal pesiar MV Hondius di Tanjung Verde.
Budi mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan World Health Organization untuk mengatasi penyebaran virus Hanta. Pemerintah juga menyiapkan langkah screening termasuk rapid test dan pemeriksaan menggunakan PCR. Virus ini kan virus yang lumayan berbahaya. Jadi kita udah koordinasi dengan WHO. Kita untuk bisa lakukan screeningnya. Ya, kita beruntung sekarang kan mesin PCR kita udah banyak. Jadi untuk deteksi virus ini harusnya bisa lebih mudah. Cuma dipastikan reagennya masih khusus. Meski virus Hanta tersebut cukup berbahaya, hasil pemantauan sementara menunjukkan penyebarannya masih terbatas di MV Hondius di Tanjung Verde dan belum meluas. Kementerian Kesehatan saat ini memfokuskan pengawasan atau surveillance agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat jika virus tersebut benar-benar menyebar. Tim Liputan iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf melepas keberangkatan 300 jemaah haji dari pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis siang yang merupakan kloter ke-62. Irfan Yusuf mengungkapkan saat ini jemaah haji dari Indonesia yang telah berangkat ke Tanah Suci telah mencapai 250 kloter atau sekitar 50% dari total jumlah jemaah haji. Terkait adanya jemaah haji yang ditolak pihak imigrasi Saudi hingga dipulangkan kembali ke Indonesia, Irfan Yusuf meminta jajaran Kementerian Haji untuk terus memantau kondisi kesehatan jemaah haji. Agar peristiwa seperti ini tidak terulang, Irfan menghimbau kepada jemaah haji yang belum dan akan berangkat ke Tanah Suci agar terus menjaga kesehatan tubuhnya. Sudah 50% lebih, kemarin 50%. Kemarin berangkat semua, saya angkanya, tapi udah 250 kloter, dan sudah hampir 50%, dan alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Sebagian jamaah yang di Madinah sudah bergeser ke Mekah, hari ini yang berangkat langsung ke Jeddah kemudian ke Mekah, dan alhamdulillah laporan dari teman-teman di sana semuanya berjalan lancar. Memang ada beberapa kendala sedikit, 1-2, tapi ya. Pemirsa, kloter BTH 14 menjadi rombongan terakhir jemaah calon haji Indonesia yang tiba di kota Madinah. Sebanyak 440 jemaah gabungan asal Kalimantan Barat tiba dalam kondisi sehat. Kloter BTH 14 tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Kamis dini hari waktu Arab Saudi. Kloter ini menjadi penutup seluruh rangkaian kedatangan jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama di Madinah. Sebanyak 440 jemaah dalam kloter ini merupakan gabungan dari kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, dan Pontianak. Kondisi jemaah dilaporkan sehat saat menjalani proses kedatangan di bandara. Jemaah merasa terbantu dengan pelayanan petugas yang ramah dan cepat. Kloter terakhir dari BTH 14 dari wilayah Kalimantan Barat. Alhamdulillah telah landing dengan selamat. Para jamaahnya juga terlihat sehat semua. Hanya satu jamaah yang ada sedikit gangguan dari pernapasan, sehingga dari tim dokter dan satu pendamping dan jamaah tersebut langsung dibawa ke klinik kesehatan BTH Madinah. Dengan tibanya kloter BTH 14, seluruh proses kedatangan jemaah calon haji Indonesia sebanyak 267 kloter yang mendarat di Bandara Madinah resmi berakhir. Selanjutnya, kedatangan jemaah calon haji gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, Media Center Haji 2026 iNews melaporkan. Puncak kepadatan di Kota Suci Mekah dimulai seiring kedatangan jemaah haji gelombang kedua dari Jeddah dan gelombang pertama dari Madinah secara bersamaan. Untuk mengantisipasi penumpukan massa, sektor khusus Masjidil Haram menerapkan strategi patroli dinamis di 10 titik untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia terlayani dengan aman.
Kamis 7 Mei menjadi titik awal pergerakan jemaah calon haji gelombang kedua dari tanah air menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Para tamu awal ini mendarat dengan kondisi mengenakan kain ihram dan langsung mengambil mikot untuk bergerak menuju Mekah. Pada saat bersamaan, arus jemaah gelombang pertama dari Madinah juga terus mengalir masuk, membuat kepadatan di Masjidil Haram meningkat drastis. Merespon kondisi ini, petugas penyelenggara ibadah haji dari sektor khusus Masjidil Haram langsung mengaktifkan status siaga penuh dengan mengevaluasi seluruh standar operasional prosedur di lapangan. Pelayanan kita di Masjidil Haram ini kita laksanakan evaluasi, kita laksanakan perbaikan, kita laksanakan SOP yang ada dengan sebaik-baiknya, kekurangan demi kekurangan kita adakan perbaikan sehingga akan memberikan kesiapan kita dalam melayani jemaah haji yang nantinya kedatangan gelombang 2 ke Mekah, ke Masjidil Haram ini untuk melaksanakan ibadah sehingga kami bisa melaksanakan pelayanan kepada seluruh jemaah haji baik gelombang 1 yang sudah didorong dari kota Madinah dan gelombang 2 yang baru datang dari tanah air, Mas. Sektor khusus Masjidil Haram membagi kekuatan menjadi 10 pos penjagaan yang tersebar di titik-titik strategis. Namun, pergerakan petugas diwajibkan bersifat sangat dinamis, mengingat aparat keamanan Arab Saudi atau Askar melarang keras adanya kerumunan statis di area masjid. Melalui patroli dinamis ini, petugas lebih mudah menyisir dan menemukan jemaah yang kelelahan atau tersesat jauh dari rombongannya. Jemaah diimbau untuk tidak ragu meminta pertolongan kepada petugas Indonesia berseragam resmi yang terus bergerak mengawal mereka selama 24 jam non-stop. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyoroti isu ketahanan energi sebagai tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama. Bagi Indonesia, tekanan global yang meningkat serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah membuat isu energi bukan lagi sekedar tantangan jangka panjang, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons. Dalam pidato saat menghadiri konferensi tingkat tinggi khusus Burundi Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth Area atau BIMPEAGA yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kawasan BIMPEAGA memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, mulai dari tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, hingga lahan subur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Presiden Prabowo menegaskan kesiapan negara-negara anggota ASEAN untuk memanfaatkan potensi tersebut demi memenuhi kebutuhan kawasan sekaligus mendukung transisi energi ASEAN. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa selain ketahanan energi, ketahanan pangan juga menjadi isu mendasar yang harus menjadi perhatian bersama negara-negara BIMP East Asian Growth Area dalam menjaga kesejahteraan masyarakat kawasan Asia Tenggara. Dari Filipina, Tim Liputan IDX Channel. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan ASEAN akan mengadopsi deklarasi kerjasama maritim untuk mengamankan perdagangan di laut di tengah krisis Timur Tengah dan blokade Selat Hormuz yang sedang berlangsung. Hal tersebut disampaikan pada KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina pada hari Jumat. We must ensure regional energy security and resilience. At a time of heightened volatility, ASEAN must strengthen coordination and reinforce preparedness, pursue practical collective measures to safeguard a stable energy supply and improve interconnectivity. Second, we must work together to stabilize food security. Disruptions in trade and transport stemming from the closure of the Straits of Hormuz quickly affected food prices and supply, especially fertilizers, and subsequently the welfare of our peoples. Our task is to ensure that ASEAN remains responsive to strengthen and expand intra-ASEAN trade and Kembali serang Iran, Amerika Serikat targetkan kota-kota pelabuhan dan sistem pertahanan udara milik Iran. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.